SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya akan menjelaskan tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Dalam kamus KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syar'i, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dan dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pernikahan ini untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, ada hukum pernikahan. Yang pertama, wajib. Bagi yang sudah siap dalam segi apapun dan ingin menjauhi zina, maka wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, ada mubah. Bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Yang keempat, ada haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima, ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzolimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Dalam prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang keempat, yaitu mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi menjadi dua. Pertama, mahram mu'abbad, wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Yang kedua, mahram ghair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara persesusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sebab iddah. Yang kelima, rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya ialah: yang pertama, bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Yang ketiga, muayyan, beridentitas jelas. Yang kedua yaitu calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, lalu terbebas dari halangan nikah. Yang ketiga, ada wali, yaitu bapak kandung dari mempelai wanita. Syarat wali ialah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. Lalu laki-laki bukan perempuan atau banci, dan terakhir mahram si wanita. Yang keempat yaitu dua orang saksi. Syarat saksi ialah: yang pertama, berjumlah dua orang. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang kelima, ada sigah, ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya.
ketika akad nikah. Syaratnya ialah yang pertama tidak bergantung dengan syarat lain, yang kedua tidak terikat dengan waktu tertentu, dan yang ketiga boleh dengan bahasa asing. Yang keenam, pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dilarang oleh Rasulullah SAW ialah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan mut'ah. Yang kedua, pernikahan syighar. Yang ketiga, pernikahan muhalil. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan undang-undang di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang, PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Dan yang terakhir, hikmah pernikahan. Yang pertama yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perzinahan. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam pendidikan anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang kelima, terjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum